Uni Soviet merupakan penerus Kekaisaran Tsar Rusia yang berakar pada Revolusi Oktober tahun 1917, ketika kaum Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin menggulingkan pemerintahan sementara Rusia yang menggantikan Tsar Nicholas II. Hal ini kemudian membentuk 4 republik sosialis yang didirikan di wilayah bekas Kekaisaran, yakni Republik Federasi Soviet Sosialis Rusia atau SFSR Rusia, dan Transkaukasia, serta Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Belarusia. Setelah kematian Lenin pada tahun 1924, kedudukannya digantikan oleh Joseph Stalin dan dilanjutkan oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1953. Pada masanya, Khrushchev mengubah kebijakan Stalin yang tergolong kejam melalui proses destalinisasi dan berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat. Meskipun demikian, konfrontasi dengan Barat tetap ada, dan pada masa inilah terjadi perlombaan angkasa dan senjata nuklir. Khrushchev dilengsarkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Kepala Negara Uni Soviet pada tahun 1964 setelah krisis rudal Kuba setahun sebelumnya yang nyaris memicu perang nuklir antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Setelah Khrushchev dilengsarkan, Uni Soviet kembali dipimpin secara bersama-sama oleh Leonid Brezhnev sebagai Sekretaris Jenderal, Alexei Kosygin sebagai Perdana Menteri, dan Nikolai Podgorny sebagai Ketua Presidium hingga tahun 1970 ketika Brezhnev mengangkat dirinya sebagai pemimpin tunggal. Pada masanya, Brezhnev memulai politik detente yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan negara-negara Barat, yang saat itu birokrasi Soviet menghalangi inovasi dan pembaruan dalam segala bidang, terutama bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Pada tahun 1980, pecah Perang Soviet-Afghanistan yang mengakhiri kebijakan detente, sehingga membuat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Jimmy Carter dan Ronald Reagan memperbarui ketegangan dan melanjutkan perlombaan senjata. Pasca kematian Brezhnev pada tahun 1982, Politbiro mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal pada bulan Maret tahun 1985 yang menandai hadirnya generasi kepemimpinan yang baru. Di bawah Gorbachev yang relatif masih muda, para teknokrat berorientasi pembaruan yang telah mengawali karir mereka sejak masa kepemimpinan Khrushchev, dengan segera memperkuat kekuasaan di lingkungan Partai Komunis, memberikan momentum baru untuk liberalisasi politik dan ekonomi, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Barat. Pada saat Gorbachev memperkenalkan glasnost atau keterbukaan politik, perestroika atau restrukturisasi ekonomi, dan uskoreniye atau percepatan pembangunan ekonomi, perekonomian Uni Soviet mengalami inflasi tersembunyi yang diperparah oleh maraknya pasar gelap. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan sebagai negara adidaya dalam bidang militer, spionase, dan bantuan bagi negara-negara sahabat telah banyak membebani perekonomian Uni Soviet. Gelombang baru industrialisasi yang didasarkan pada teknologi informasi membuat Uni Soviet kelabakan mengadopsi teknologi Barat, dan mencari kredit untuk mengatasi keterbelakangannya. Undang-undang Koperasi yang diberlakukan pada bulan Mei tahun 1988 merupakan salah satu kejutan dalam agenda pembaruan ekonomi Gorbachev. Untuk pertama kalinya sejak kebijakan ekonomi baru yang digagas oleh Lenin, negara mengizinkan kepemilikan pribadi perusahaan dalam bidang jasa, manufaktur, dan perdagangan luar negeri. Glasnost memberi kebebasan berbicara dan berpendapat secara lebih besar, yang mana kebebasan pers mulai diterapkan, dan ribuan tahanan politik dibebaskan dari kam-kam kerja paksa. Tujuan utama Gorbachev mengadakan glasnost adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonominya. Melalui berbagai keterbukaan, debat, dan partisipasinya, Gorbachev berharap rakyat Soviet akan mendukung setiap langkah pembaruannya. Pada bulan Januari tahun 1987, Gorbachev menyerukan demokratisasi dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi seperti pemilihan umum dengan banyak calon dalam dinamika politik Uni Soviet. Pada bulan Juni tahun 1988, dalam Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-19, Gorbachev menggulirkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kendali Partai Komunis terhadap aparat pemerintah. Pada bulan Desember tahun 1988,
Majelis Agung Uni Soviet menyetujui pembentukan Kongres Perwakilan Rakyat yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Amandemen Konstitusi Soviet tahun 1977 sebagai badan legislatif yang baru. Pemilihan umum anggota Kongres diadakan di Uni Soviet pada bulan Maret dan April tahun 1989. Pada tanggal 15 Maret tahun 1990, Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet yang pertama. Upaya Gorbachev untuk merampingkan sistem komunis memang membawa harapan, tetapi tidak dapat dikendalikan sehingga mengakibatkan serangkaian peristiwa yang akhirnya ditutup dengan pembubaran Uni Soviet. Kebijakan perestroika dan glasnost yang awal mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang perekonomian Uni Soviet justru menimbulkan akibat-akibat yang tak diharapkan. Penyensoran media yang tak lagi ketat akibat glasnost menyebabkan Partai Komunis tidak dapat berbuat banyak saat media mulai menyingkap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang telah lama disangkal dan ditutup-tutupi oleh pemerintah. Masalah seperti perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan zaman sejak masa Stalin dan Brezhnev, serta korupsi yang sebelumnya diabaikan oleh media resmi, kini mendapatkan perhatian yang semakin besar. Laporan-laporan media juga menyingkap kejahatan yang dilakukan oleh rezim Stalin seperti gulag dan pembersihan besar-besaran. Selain itu, perang di Afghanistan dan kekeliruan penanganan bencana Chernobyl semakin merusak citra pemerintah. Keyakinan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Soviet semakin melemah sehingga mengancam integritas Uni Soviet. Pertikaian antar negara anggota Pakta Warsawa membuat Uni Soviet tidak mampu lagi mengandalkan negara-negara satelitnya untuk melindungi perbatasannya. Pada tahun 1989, doktrin Brezhnev ditanggalkan, dan kebijakan untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara-negara satelitnya di Eropa Timur dijadikan sebagai pengganti. Hal itu membuat pemerintahan di negara-negara satelit Uni Soviet di Eropa Timur kehilangan jaminan bantuan dan intervensi Soviet, apabila rakyatnya memberontak. Pada akhirnya, pemerintahan berhaluan komunis di Bulgaria, Cekoslowakia, Hungaria, Jerman Timur, Polandia, dan Rumania yang berkuasa sejak akhir Perang Patriotik Raya runtuh. Uni Soviet juga mulai mengalami pergolakan ketika rakyat mulai merasakan akibat politik dari glasnost. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk meredamnya, ketidakstabilan di Eropa Timur mau tidak mau menyebar ke negara-negara yang tergabung dalam Uni Republik Sosialis Soviet. Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Regional di Republik-Republik Uni Soviet, kaum nasionalis dan tokoh pembaruan radikal banyak yang terpilih. Bangkitnya nasionalisme segera menghidupkan kembali ketegangan antar etnis di berbagai republik Soviet yang semakin memperlemah cita-cita persatuan rakyat Soviet. Sebagai contoh, pada bulan Februari tahun 1988, pemerintah Nagorno-Karabakh dan RSS Azerbaijan, yang didominasi oleh etnis Armenia, meloloskan keputusan yang menyatakan penggabungan wilayahnya dengan RSS Armenia. Kekerasan terhadap orang-orang Azerbaijan diliput dan ditayangkan oleh televisi Soviet sehingga memicu adanya pembantaian terhadap orang-orang Armenia di Sumkayit. Ketegangan antar etnis ini kelak akan menjadi cikal bakal radikalisme dan terorisme pasca keruntuhan Uni Soviet, serta timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi semakin memburuk. Meski perestroika dianggap berani dalam konteks sejarah Uni Soviet, upaya Gorbachev untuk melakukan pembaruan ekonomi tidak begitu radikal dan dinilai terlambat untuk membangun kembali ekonomi negara yang sangat lesu pada akhir tahun 1980. Berbagai terobosan dalam hal desentralisasi memang berhasil dicapai, tetapi Gorbachev dan timnya sama sekali tidak merombak kebijakan-kebijakan ekonomi warisan Stalin seperti pengendalian harga, mata uang rubel yang tidak dapat dipertukarkan, tidak diakuinya kepemilikan pribadi, dan monopoli pemerintah atas sebagian besar sarana produksi. Pada tahun 1990, pemerintah Uni Soviet praktis telah kehilangan seluruh kendalinya terhadap kondisi-kondisi ekonomi. Pengeluaran pemerintah meroket karena perusahaan tak menguntungkan yang memerlukan bantuan dari negara semakin bertambah, sedangkan subsidi harga-harga kebutuhan pokok terus berlanjut. Perolehan pajak menurun, terutama karena adanya kampanye anti-alkohol dan desentralisasi.
Pemerintah pusat yang tidak dapat lagi membuat kebijakan produksi, khususnya dalam industri pemenuhan kebutuhan pokok, yang menyebabkan lenyapnya rantai produsen dengan pemasok sementara rantai yang baru belum terbentuk. Hal ini bukan merampingkan sistem, program desentralisasi Gorbachev justru menyebabkan kemacetan proses produksi. Pada tanggal 7 Februari tahun 1990, Komite Pusat Partai Komunis setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaannya. Republik-republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskwa dan mulai melancarkan perang undang-undang dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet, terutama trio Baltik, yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia, membatalkan semua undang-undang federal jika undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang setempat, menegaskan kendali mereka terhadap perekonomian setempat, dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskwa. Gejolak ini menyebabkan macetnya ekonomi karena garis pasokan ekonomi dalam negeri rusak, sehingga perekonomian Uni Soviet semakin merosot. Pada pertengahan Agustus tahun 1991, kelompok garis keras di lingkungan Partai Komunis Uni Soviet bekerja sama dengan KGB mengadakan sebuah percobaan kudeta terhadap Gorbachev, tetapi gagal. Pada tanggal 8 Desember tahun 1991, Presiden RSFS Rusia, RSS Ukraina, dan RSS Belarusia menandatangani Piagam Belaveza yang menandakan pembubaran kesatuan dan digantikan fungsinya oleh Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau CIS. Sementara ada banyak perdebatan terkait siapa yang berhak membubarkan Uni Soviet, Gorbachev meletakkan jabatannya sebagai Presiden Uni Soviet pada tanggal 25 Desember tahun 1991, dan memberikan kekuasaannya kepada Boris Yeltsin. Puncaknya, Majelis Agung Uni Soviet membubarkan dirinya pada tanggal 26 Desember tahun 1991 yang sekaligus menandakan bubarnya Uni Soviet sebagai suatu federasi, yang hanya terpaut 4 hari sebelum hari jadinya yang ke-69.